Pada saat ini, tubuh Dharma Jurang Qin Chen diselimuti aura jurang yang tak berujung. Energi kematian yang mengerikan meledak dari hantu itu, berdiri di antara langit dan bumi. Dan di atas bayangan gelap ini, kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar. Selain jalan yang dikendalikan oleh Qin Chen sendiri, di dalamnya juga terdapat kekuatan jalan kematian bagi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang teraniaya di jurang pemakaman jiwa. Jumlahnya begitu besar hingga mencengangkan. Napas ini, semua orang mendongak kaget, menatap tubuh Dharma Jurang yang menjulang tinggi di belakang Qin Chen. Tubuh Dharma ini mengandung segala macam kekuatan jurang yang mengerikan, bukan hanya asal-muasal penghancur dari dewa penghancur, tetapi juga segala macam niat membunuh, vitalitas, dan kekuatan jurang lainnya. Bagaimana Anda melakukannya, Tuan? Dari Dao Dharmakaya yang agung ini, mustahil untuk mengatakan bahwa Anda berasal dari laut kosmik. Anda hanyalah penduduk asli abis. Sang santo teratai hitam membuka matanya lebar-lebar, ekspresi ketidakpercayaan tampak di wajahnya. Dia tahu betul bahwa Qin Chen adalah orang asli dari laut semesta. Secara teori, bagaimanapun Qin Chen menyamarkan auranya, aura itu seharusnya berasal dari laut semesta. Namun sekarang, dalam tubuh Dharma Abis yang ditampilkan Qin Chen, tidak ada jejak aura abis sama sekali. Bagaimana mungkin utusan suci teratai hitam tidak terkejut? Apakah penduduk laut kosmik benar-benar dapat menyamarkan diri mereka sebagai penduduk abis dengan begitu sempurna? Utusan suci teratai hitam memandang Mo Nianli dan Fang Muring, setidaknya tuan muda keluarga kekaisaran dan Nyonya Muring mampu menyatu dengan sempurna ke dalam abis karena mereka terlahir dengan darah abisal. Namun, cukup beralasan untuk mengatakan bahwa Tuan Qin Chen tidak terlahir dengan darah abisal. Di sisi lain, mentalitas penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya benar-benar berbeda. Sungguh mengerikan Dharmakaya yang amat dalam. Ledakan. Para penguasa domain hukuman penjara dan rekan-rekannya merasa kesulitan bernafas dan hampir tidak dapat berdiri di depan tubuh Dharma Abisal milik Qin Chen. Yang mulia belum menjadi ahli tingkat Master Dao, tetapi aura yang Anda pancarkan mungkin mendekati seorang Master Dao. Penguasa domain hukuman penjara kini telah memasuki ranah penguasa Dao setengah langkah dan sangat menyadari kesulitan untuk mencapainya. Sebagai salah satu orang terkuat di bawah komando Lord Destroyer, Lord Prison Punishment memiliki pengetahuan yang luas, tetapi semua yang ditunjukkan Qin Chen di hadapannya jauh melampaui imajinasinya. Itu juga merupakan sesuatu yang membuka matanya. Ini, seharusnya menjadi Dharmakaya abisal khusus yang terkondensasi di jurangku, terkondensasi dari kekuatan abisal murni. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh Dharma di belakangnya. Pada awalnya, setelah menyerap kekuatan klon Dao dari guru spiritual, ia mampu mengembangkan kekuatan jurang. Namun, kekuatan spiritual guru spiritual tidak dapat digunakan sesuka hati, sehingga tidak nyaman baginya untuk memadatkan tubuh Dharma abis. Namun, tubuh Dharma abis sebenarnya telah terbentuk secara ekstrim. Sekarang, setelah benar-benar mengintegrasikan inti asal destruktif dari guru penghancur, tubuh Dharma abis di belakang Qin Chen telah sepenuhnya dipadatkan dan menjadi semakin menakutkan. Di dalam tubuh Dharmakaya di jurang, aura kehancuran dan kematian yang tak berujung bergejolak, dan banyak jalan jurang terguncang. Yang terpenting, aura itu mengandung 3 jenis kekuatan. Dharmakaya abisalku terkondensasi dari 3 jenis kekuatan. Pertama, asal-muasal kehancuran dari Dewa Kehancuran, yang dipadukan dengan Dao Agung niat membunuh. Kedua, kekuatan Roh Kudus dari Dewa Roh, perwujudan vitalitas abis. Ketiga, kekuatan dari Aula 10 kesengsaraan yang berevolusi setelah berlatih kultivasi ganda dengan Muling. Inilah 3 kekuatan utama Dao abisal. Selain itu, cara-cara agung abisal yang terwujud dalam tubuh penguasa domain hukuman penjara, penguasa domain cahaya lilin, utusan suci teratai hitam, dan lainnya juga telah terintegrasi ke dalam tubuhku. Ditambah lagi dengan kekuatan struktural abisal yang ditinggalkan oleh tapir sakti abisal di alam virtual reruntuhan 10.000 dewa. Dharmakaya abisal yang telah kupadatkan sudah menjadi salah satu Dharmakaya yang mengandung cara-cara agung abisal paling dalam di seluruh jurang. Qin Chen sangat percaya diri. Di dalam jurang, sebagian besar Master Dao hanya berjalan sampai ujung satu jalan, tetapi jalan yang dikuasainya jauh melampaui Master Dao biasa.
Pada saat ini, ekspresi Qin Chen tampak tegas, dan kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras di tubuhnya, terus-menerus mengembun bersama. Ketika seluruh kekuatan abis dipadatkan menjadi satu. Gemuruh. Seluruh Sol Burial abis meletus dalam gemuruh yang tiada henti, bagaikan gempa bumi dahsyat. Tapi itu tidak cukup. Kita juga harus menambahkan jalur abisal yang terkandung dalam energi kematian jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di Sol Burial abis. Setelah memadatkan kekuatan Dao dari orang-orang kuat seperti dewa kehancuran di tubuhnya, Qin Chen tidak berhenti memadatkannya. Dia segera mengumpulkan jalan jurang yang tak terhitung jumlahnya di Sol Burial abis dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Ledakan. Seluruh Sol Burial abis mulai mendidih hebat. Tiba-tiba, aura mengerikan jiwa penuh dendam meledak dari tubuh Dharma abis di belakang Qin Chen. Kekuatan aura ini jauh lebih unggul daripada aura jalan abis lainnya, menyebabkan tubuh Dharma abis di belakang Qin Chen melonjak liar. Tuanku, berapa banyak cara hebat yang ingin dia padatkan. Di kejauhan, sang penguasa domain hukuman penjara tengah menyaksikan kejadian ini, pikirannya terguncang. Umumnya, tubuh Dharma abis yang dipadatkan oleh abis yang kuat hanya berisi kekuatan Dao Agung terkuatnya. Tubuh itu dapat berevolusi menjadi klon dewa, yang berisi sebagian kekuatannya sendiri, yang setara dengan manifestasi Dao Agungnya sendiri. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Bukan saja dia memadukan sekian banyak cara agung yang terkandung dalam dirinya ke dalam tubuh Dharma abis, tetapi dia juga memadukan seluruh sisa kekuatan cara agung abis ke dalam Sol Burial abis. Untuk apa ini? Dalam hidupnya yang panjang, penguasa domain hukuman penjara belum pernah melihat seseorang melakukan hal gila seperti itu. Tidakkah kamu takut kalau jalan-jalan di jurang ini terlalu rumit? Pada saat ini, di inti jurang pemakaman jiwa, tempat ini telah lama menjadi reruntuhan. Dan di bawah tanah di bagian terdalam reruntuhan ini, berdengung. Entah kenapa, tiba-tiba muncul kekuatan gelap tak kasat mata itu, perlahan muncul sosok manusia dan menatap ke kejauhan. Siapa yang mengganggu energi kematian di Sol Burial abisku dan mengganggu tidurku? Suara rendah bergema di dunia yang kosong ini. Jelas, Qin Chen terpisah jarak yang sangat jauh dari tempat ini, dan ada jurang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di Sol Burial abis yang menghalangi jalannya, tetapi tatapan orang ini tampaknya melampaui dunia dimensi yang lebih tinggi dan langsung tertuju pada Qin Chen. Ketika dia melihat ini, secerca kejutan melintas di mata murid-muridnya. Aura jurang yang terpancar dari anak ini begitu kompleks. Bisakah dia memadatkan segudang prinsip jurang? Ekspresi ngeri tampak sekilas pada pupil sosok itu. Lagi pula, meskipun tingkat kultivasi anak ini jelas belum mencapai alam Dao Lord, ada sedikit gelombang kekuatan dimensi tinggi di dalam tubuhnya. Kapan jenius seperti itu muncul di jurangku? Sosok hitam itu sangat gembira. Aku telah terpuruk di sini selama ribuan tahun, dipelihara oleh energi kematian dari jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, dan telah merekonstruksi tubuh fisikku. Namun, karena kerusakan pada asal-usul Dao Agung, aku tidak dapat dibangkitkan. Untuk merekonstruksi tubuh fisik Master Dao, aku perlu mengumpulkan terlalu banyak kekuatan. Tapi inilah kesempatan. Mata bayangan hitam itu berkedip-kedip, dan cahaya hitam tak berujung mengalir di sekujur tubuhnya. Hahaha, aku tidak menyangka keberuntunganku akan sebagus ini. Anak ini punya bakat untuk menjadi Master Dao, yang mungkin akan menghemat latihan kerasku yang tak ada habisnya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam itu tiba-tiba hancur berkeping-keping menjadi jiwa-jiwa penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap, lenyap dari dunia tanpa jejak. Seolah-olah tidak pernah muncul. Namun di dunia misterius itu, ada kekuatan tak terlihat yang menyusup masuk dan menghidupkan kembali. Pada saat ini, di dunia berdimensi tinggi yang tak berujung, Tuan Ling dengan gila-gilaan melacak Molly, dan di belakang Tuan Ling dalam kehampaan dimensi tinggi, Tuan Yuan juga mengikuti dengan cermat. Tiba-tiba, Guru Yuan tampaknya merasakan sesuatu, menoleh dan melihat ke arah tertentu di kejauhan. Ada rasa takut yang tak terjelaskan di hatinya, seolah-olah ada kekuatan yang bangkit kembali ke arah itu, yang membuatnya sangat akrab. Apa yang sedang terjadi? Master Tao Yuan mengerutkan kening. Pada levelnya, perasaan tiba-tiba seperti ini di hatinya tidak akan muncul begitu saja. Pasti ada alasan khusus.
Apakah arah itu? Jurang pemakaman jiwa. Mungkinkah itu orang yang tewas tahun itu? Master Tao Yuan memandang ke arah ujung kehampaan yang jauh, alisnya berkerut. Mari kita ikuti guru spiritual untuk menangkap orang itu terlebih dahulu, lalu kita kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Master Tao Yuan berbalik dan terus mengikuti Master Tao Ling, mengejar Molly. Mereka segera mendekati jurang keheningan abadi, dan sosok mereka tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan berdimensi tinggi yang tak berujung. Jurang penguburan jiwa. Pada saat ini, di belakang Qin Chen, tubuh Dharma jurang menjadi semakin padat, dan aura jurang yang mengerikan melonjak, sangat kuat. Kekuatan-kekuatan besar ini berasal dari inti Sol Burial Abyss, dan mereka mengumpulkan kekuatan-kekuatan besar dari para pejuang jurang yang tak terhitung jumlahnya yang gugur dalam perang tahun itu. Tentu saja, mereka sangat mengerikan. Kekuatan jurang dalam Sol Burial Abyss ini memang mengerikan, tapi sayangnya, itu masih belum cukup. Qin Chen mendesah. Lagi pula, aura abisal di Sol Burial Abyss adalah semacam kekuatan abisal yang terfragmentasi, bukan kekuatan yang utuh. Aura ini hanya bisa berfungsi sebagai pelengkap, tetapi tidak bisa menjadi fondasi inti. Akan lebih baik jika bisa lebih kuat. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Semakin kuat tubuh Dharma Abyss yang dipadatkannya, semakin meningkat pula kultivasinya ketika dipadukan dengan kekuatan lain. Hampir sampai, kita bisa mencium kekuatan Hades. Qin Chen sedang berpikir keras, tepat saat dia hendak memadatkan kekuatan Hades, ketika tiba-tiba. Panggilan, nafas jurang yang tak terlihat, disertai sejumlah besar jiwa yang terzalimi, diam-diam menyatu ke dalam tubuh Dharma jurang Qin Chen. Ketika kekuatan ini menyatu ke dalam tubuh Dharma jurang Qin Chen, hati Qin Chen tiba-tiba terkejut, seakan-akan ada tanda peringatan yang melintas. Momen berikutnya, ledakan, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Dharma jurang di belakang Qin Chen, menyebabkan tubuh Dharma jurang Qin Chen langsung naik ke tingkat yang sangat mencengangkan. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen menatap tubuh Dharma Abyss di belakangnya dengan kaget. Mengapa tubuh Dharma Abyss-nya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apa ini, Tuan? Penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tadi, sepertinya ada kekuatan dahsyat yang menyusup. Gumam Qin Chen. Mungkinkah aura roh pendendam guru Tao kuno yang meninggal di sini juga telah diserap olehmu? Tanya penguasa domain hukuman penjara. Napas roh pendendam seorang guru Tao yang kuat. Qin Chen menoleh. Ya, kata Lian, penguasa domain hukuman penjara, Tuanku, alasan tanah terlarang jurang pemakaman jiwa ini begitu mengerikan justru karena perang besar yang terjadi di zaman kuno memengaruhi struktur jurang kita. Seorang tokoh terkemuka tingkat penguasa Dao gugur di sini, dan inilah mengapa tempat ini menjadi area terlarang yang mengerikan. Qin Chen bergumam, apakah ini benar-benar bersambung? Mata Qin Chen berkilat. Kekuatan yang dimilikinya sebelumnya memang memiliki kekuatan yang membuatnya merasa berdebar-debar. Siapapun yang dapat membuat jantungnya berdebar sekarang pastilah setidaknya seorang ahli tingkat penguasa Dao. Akan tetapi, meskipun itu adalah orang kuat setingkat Dao Lord, karena dia telah jatuh, tidak peduli seberapa kuat lawannya, itu seharusnya tidak membuat Anda merasa berdebar-debar. Bagaimanapun, kekuatan Dewa Dao yang jatuh hanyalah benda mati. Bahkan ketika ia melebur inti Dao kehancuran dari Dewa Dao penghancur, ia tidak merasakan sedikit pun rasa krisis atau palpitasi. Jadi mengapa sekarang? Pikiran Qin Chen tergerak, lalu dia menoleh ke arah penguasa domain hukuman penjara, apakah kau tahu siapa yang meninggal di sini tahun itu? Penguasa domain hukuman penjara menggelengkan kepalanya. Tuanku, pertempuran jurang pemakaman jiwa sudah lama sekali. Saya tidak terlibat di dalamnya, jadi saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa pria ini sangat menakutkan di zaman kuno, reputasinya bahkan lebih besar daripada penguasa Dao penghancur. Dia akhirnya menuai kemarahan publik, dikhianati oleh orang-orang dekatnya, dan kemudian dikepung oleh banyak penguasa Dao, akhirnya binasa di sini. Meski begitu, banyak Master Dao yang terluka parah karenanya, dan butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Tuan Mi Dao Master adalah salah satu yang mengepungnya saat itu. Namun, saya pernah mendengar namanya, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Penguasa domain hukuman penjara teringat kembali. Oh, siapa namamu?
Qin Chen menatap penguasa domain hukuman penjara. Sepertinya namanya penguasa Dao Jiwa. Penguasa domain hukuman penjara merenung, karena ini terkait dengan jurang pemakaman jiwa, aku mengingatnya. Mengenai benar atau tidaknya, aku tidak tahu. Penguasa domain hukuman penjara tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah prajurit tingkat atas di bawah komando Tuan Mi Dao, dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang rahasia kuno tersebut. Lagi pula, ini adalah pertarungan antar penguasa Dao. Bagaimana mungkin mereka, sebagai penguasa domain, tahu terlalu banyak? Master Dao Jiwa, Qin Chen tampak sedang memikirkan sesuatu, matanya berkilat, biarkan aku merasakannya. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Qin Chen dengan cepat mengalir melalui tubuh Dharma jurangnya, mencari kekuatan jurang yang telah menyusup sebelumnya. Pada saat ini, dalam tubuh Dharma jurang Qin Chen, jiwa tak kasat mata mengintai di sini. Setelah mendengar kata-kata penguasa domain hukuman penjara, ia mencibir, aku tak pernah menyangka namaku akan terlupakan di jurang ini. Sialan, kalau bukan karena para penjahat keji yang mengkhianati iman mereka, jahat dan kejam, dan mengepungku saat itu, bagaimana mungkin aku bisa binasa? Namun, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku punya kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi. Anak ini benar-benar ingin merasakan kekuatanku. Sungguh konyol, dengan kultivasi jiwaku, bahkan seorang ahli tingkat Master Taois pun tak bisa merasakannya dengan mudah. Bagaimana mungkin anak ini juga ingin merasakannya? Pikiran jiwa ini mencibir, dan diam-diam menyelinap ke dalam tubuh Dharma jurang Qin Chen, lalu menghilang, hanya menyisakan kekuatan jiwa murni. Panggilan, indera ketuhanan Qin Chen yang tak kasat mata menyapu tubuh Dharma, dan setelah dengan hati-hati merasakan sebuah lingkaran, ia segera jatuh pada kekuatan jiwa yang menakutkan ini. Aura mengerikan dari jiwa-jiwa yang terzalimi, apakah ini, seorang guru Tao berdimensi tinggi? Murid Qin Chen mengecil dan dia diam-diam terkejut. Tanpa diduga, dia mendapat jackpot dan benar-benar menyerap kekuatan jiwa pendendam dari makhluk kuat setingkat penguasa Dao. Kemudian, kesadaran spiritual Qin Chen menyapu maju mundur dalam tubuh Dharma jurang beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Tidak ada apa-apa, sepertinya perasaan tadi hanya ilusi. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, aku hanya kekurangan aura jurang. Aku tak pernah menyangka akan menyerap aura jiwa-jiwa yang tersakiti sekuat ini. Itulah yang sebenarnya kurang dariku. Keberuntunganku sungguh terlalu baik. Wajah Qin Chen penuh dengan kegembiraan. Dengan aura berdimensi tinggi dari jiwa-jiwa yang terzalimi ini, jika aku bisa menyerap dan melahapnya sepenuhnya, kultivasiku pasti akan meroket. Qin Chen bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kegembiraan. Setelah menarik kembali pikiran spiritualnya, ia mulai berlatih lagi. Si idiot ini benar-benar mengira bahwa dia telah menyerap pikiran jiwa dari jiwa pendendam guru Tao ini. Setelah Qin Chen menarik pikirannya, bayangan hitam itu muncul kembali tanpa suara. Seberapa kuatkah guru Tao ini? Apakah itu sesuatu yang dapat diserap dengan mudah oleh anggota klan Abis? Senyum mengejek tersungging di sudut mulutnya. Karena kau begitu bodoh, tidak adil rasanya jika kau dirasuki oleh Master Dao ini. Tapi jangan khawatir, begitu Master Dao ini merasuki klonmu, tubuhmu juga akan terkenal di jurang maut di masa depan. Bayangan hitam diam-diam mengintai di tubuh Dharma jurang Qin Chen, memperhatikan Qin Chen berlatih di bawah. Dharmakaya abisal anak ini seharusnya sudah mencapai puncaknya. Dengan kekuatannya yang terkumpul, apakah dia mencoba menerobos ke ranah penguasa domain akhir? Nah, setelah anak ini menerobos, aku akan tiba-tiba bergerak dan merebut hasil kultivasinya. Dengan tubuh fisik ini, aku bisa mengintegrasikan semua kekuatan jiwa di jurang pemakaman jiwa ini ke dalamnya, yang akan menghemat miliaran tahun kerja kerasku. Bayangan itu mengamati dalam diam. Terkubur dalam jurang jiwa. Qin Chen sedang duduk bersila berlatih, dan aura jurang yang tak berujung perlahan menyatu ke dalam tubuh dharmanya. Setelah memadukan secercah kekuatan dari Master Dao Jiwa, tubuh Dharma jurang Qin Chen telah menembus ke tingkat yang sangat menakjubkan. Sekeras apapun Qin Chen memadatkannya, ia tak mampu lagi memanjat lebih tinggi. Hampir sampai, Dharmakaya abisalku telah mencapai puncaknya. Saatnya menyatukan kekuatan Dewa Dunia Bawah.
Qin Chen bergumam, matanya berkedip. Ledakan. Di dunia batin. Kekuatan asli klon Hades yang sebelumnya diserap Qin Chen melonjak dengan cepat. Aura Netherworld yang mengerikan meledak dari tubuh Qin Chen dan langsung menyatu dengan tubuh Dharma Jurang di belakangnya. Setelah memadatkan kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen langsung menyatukan kekuatan asal-usul Dewa Dunia Bawah ke dalam tubuh Dharma Jurang miliknya. Aura mengerikan dari dunia bawah mekar, membuat aura Dharmakaya Abis semakin kental. Pada saat ini, di suatu tempat yang hampa, jauh sekali dari sini, kamu, yang tengah melarikan diri dengan gila-gilaan bersama Molly dari cabang Hades, tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Sol Burial Abyss. Yaitu, dia menatap Sol Burial Abyss dan mengerutkan kening. Anak itu menyerap terobosan itu secepat itu. Hati Dewa Neraka tergerak. Apakah anak ini begitu yakin? Tenggelam dalam pikiran. Ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan turun dari dunia dimensi yang lebih tinggi dan menghantam Molly dengan keras, membuatnya muntah darah. Benang-benang kehidupan dingin yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melilitnya, mencoba menembus tubuh Molly. Kau terlalu banyak berpikir jika ingin menjebak Dewa Hades ini. Dewa Dunia Bawah mendengus dingin, mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan cepat menembus benang-benang kehidupan ini. Namun, setelah semua ini, Sang Master Dao Spiritual semakin dekat dengan mereka. Tuan Hades, bisakah kau lebih memperhatikan saat kau melarikan diri? Suara lemah Molly terdengar di tubuhnya, dan dia tampak terdiam. Dewa Dunia Bawah ini sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Ia hampir terjebak beberapa kali. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja selama aku di sini, kata Dewa Dunia Bawah dengan ringan dan mendongak. Di kejauhan, jurang keheningan abadi tampak di depan mata kami. Hampir sampai, mata Dewa Dunia Bawah berbinar, dan Molly juga menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini jurang keheningan abadi? Entah kenapa, setelah melihat Abyss of Eternal Silence, Molly merasakan keintiman yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Sialan, dia harus dihentikan. Sang guru spiritual, yang juga melihat jurang keheningan abadi, tidak begitu senang. Pupil matanya mengerut dan ia menjadi marah. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan asal-usulnya terbakar dalam sekejap. Orang ini, apa dia sudah berusaha sekuat tenaga? Dewa Alam Baka merasakan sesuatu, lalu menoleh dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Master Ling Dao begitu terobsesi pada Molly dan tidak mau melepaskannya. Apa yang dilakukan orang ini sebelumnya sehingga menarik begitu banyak perhatian dari guru spiritual? Hades bingung. Namun gerakan itu tidak berhenti dan terus melaju dengan liar menuju jurang keheningan abadi. Jurang penguburan jiwa. Setelah Qin Chen menyatukan kekuatan Hades ke dalam tubuh Dharma Abyss-nya, penguasa domain hukuman penjara tercengang. Dia menatap kosong ke arah tubuh Dharma Abyss di belakang Qin Chen, yang tengah melonjak dengan aura Netherworld dan Abyss yang tak berujung, dan wajahnya berkedut. Astaga, Tuhan benar-benar mengintegrasikan asal mula Dharmakaya Hades yang baru saja ia peroleh langsung ke dalam Dharmakaya Abyss-nya sendiri. Apakah ini baik-baik saja? Kekuatan Hades adalah kekuatan lautan kosmik, yang seharusnya tidak selaras dengan kekuatan jurang. Dengan melakukan ini, Tuan, tidakkah Anda takut kedua kekuatan itu akan saling berbenturan dan tubuh Dharma Anda akan meledak? Saat dia sedang memikirkannya, dia melihat bahwa ketika Qin Chen memadukan kekuatan Dewa Dunia Bawah ke dalam tubuh Dharma Jurang, kedua kekuatan itu saling bertautan dengan liar, tetapi fenomena air dan api yang tidak selaras seperti yang dia bayangkan tidak terjadi. Ini, bagaimana mungkin? Mata penguasa domain hukuman penjara melebar, tidak tahu harus berkata apa. Setelah hidup sekian lama, dia telah mengalami lebih banyak guncangan hari ini dibanding separuh hidupnya sebelumnya. Bukan hanya dia, ketika Master Jiwa dalam tubuh Dharma Jurang Qin Chen melihat pemandangan ini, pupil matanya juga menyusut. Apakah kekuatan ini, kekuatan dari dunia bawah samudra kosmik? Dan itu kekuatan makhluk berdimensi tinggi yang kuat dari dunia bawah. Itu adalah Dewa Dunia Bawah. Dari mana anak ini mendapatkan kekuatan Hades? Hun Dao Zumian Lu Jingrong. Menurut ingatan banyak makhluk jurang kuat yang memasuki jurang pemakaman jiwa dan yang telah kulahap selama bertahun-tahun, Dewa Dunia Bawah Laut Semesta memang terperangkap di jurangku.
Namun, bahkan sesama master penghancur Dao itu telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menangkap makhluk sekuat itu, dan sepertinya dia belum berhasil. Dari mana orang ini mendapatkan esensi klon Dewa Dunia Bawah? Sang guru jiwa tidak dapat mengerti. Dia menatap Qin Chen dengan kaget. Saat ini, aku telah merasakan kekuatan tiga Dewa Dao Agung dalam diri anak ini. Satu adalah sumber kehancuran dari Dewa Dao Mi, satu adalah kekuatan Roh Kudus dari Dewa Dao Ling, dan sekarang aku bahkan memiliki kekuatan Dewa Dunia Bawah dari Laut Semesta. Dari mana anak ini mendapatkan semua kekuatan ini? Wajar saja memiliki kekuatan seorang guru Tao. Lagi pula, banyak guru Tao juga memiliki bawahan, garis keturunan, dan kelompok etnis. Ada dua pertanyaan yang sulit dipahami. Tapi sekarang Qin Chen bahkan memiliki kekuatan asli Dewa Dunia Bawah, yang membuat Master Jiwa mustahil menebak asal-usulnya. Anak ini, selain kekuatan ketiga penguasa Dao ini, bukankah dia memiliki kekuatan penguasa Dao keempat? Suatu kemungkinan tiba-tiba terlintas di benak sang guru jiwa, dan ia menggelengkan kepalanya berulang kali begitu pikiran itu muncul di benaknya. Apa yang sedang Anda pikirkan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan guru Tao Semurah Kubis bersambung?